warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Hikmani Wulansari dari Rombel 2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit berbagi nih sama teman-teman mengenai beberapa materi tentang kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Seorang konselor dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi yang mendukung konselor dalam menjalani proses konseling. Seperti misalnya, konselor dituntut menjadi pribadi yang dipercaya, pribadi yang positif, pribadi yang ramah, pribadi yang sopan dan juga santun, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini, aku akan khusus membahas 3 materi atau 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Apa aja sih 3 materi itu? Yang pertama, aku akan membahas tentang pribadi yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua, aku akan membahas pribadi yang positif. Dan yang terakhir, aku akan membahas pribadi yang optimis. Nah teman-teman, kita langsung aja masuk ke pribadi yang dapat dipercaya. Pribadi yang dapat dipercaya berhubungan dengan suatu kepercayaan. Dan di sini bukan berarti kepercayaan terhadap Tuhan itu ada, namun lebih menuju ke kepercayaan terhadap sesama manusia. Karena apabila kita menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya di dalam suatu relasi ataupun di dalam suatu lingkup pertemanan, kita akan bisa menjadi orang yang diandalkan dan juga orang yang nyaman untuk diajak berbicara atau ngobrol. Teman-teman bayangin aja deh, kalian pasti akan lebih nyaman curhat kepada orang yang bisa dipercaya daripada orang yang ember bocor gitu ya, bilang aja ember bocor. Nah di sini apa sih kepercayaan atau apa sih arti dari pribadi yang dapat dipercaya itu? Mari kita simak bersama-sama di tayangan berikut ini. Oke teman-teman, di sini aku akan membacain satu pengertian dari kepercayaan menurut seorang ahli, yaitu pengertian dari Shaw tahun 1997. Shaw memberikan definisi atau pengertian tentang kepercayaan. Kepercayaan ialah suatu keyakinan bahwa orang lain tempat kita bergantung akan memenuhi harapan-harapan kita kepadanya. Nah, aku juga akan membacakan pengertian kepercayaan menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia Indonesia, kepercayaan secara umumnya bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. Nah, dari pengertian kepercayaan tadi, di dalam kepercayaan ini ada 2 unsur, yaitu mempercayai dan juga dapat dipercaya. Mempercayai berarti kita mengambil konsekuensi yang menguntungkan maupun merugikan terhadap orang lain, sedangkan dipercayai sebaliknya. Orang lain menaruh konsekuensi yang merugikan ataupun menguntungkan kepada kita. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri orang yang bisa dipercaya atau ciri-ciri pribadi yang dapat dipercaya. Yang pertama adalah konsistensi. Apa maksudnya konsistensi? Jadi seseorang akan mempertanggungjawabkan antara apa yang dia katakan dan juga apa yang dia perbuat. Seseorang itu gak akan melakukan hal yang sia-sia ataupun hal yang merugikan orang lain. Dia akan cenderung lebih jujur apa adanya terhadap apa yang dia lakukan. Orang yang punya konsistensi, mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka nggak akan pernah membuat topeng di hadapan orang lain, teman-teman. Yang kedua adalah memperlihatkan belas kasihan dan juga kerendah hatian. Orang yang seperti ini, biasanya mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri, teman-teman. Karena mereka fokus kepada diri mereka sendiri, maka kemungkinannya mereka nggak akan gampang untuk mengkhianati orang lain. Yang ketiga adalah bersikap santai. Orang-orang yang jujur, biasanya mereka lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Berbanding terbalik dengan orang yang tidak jujur atau orang-orang yang memendam sesuatu, biasanya mereka akan terlena dalam kegelisahan. Yang keempat adalah respect terhadap waktu. Mereka nggak akan menyia-nyiakan waktu yang ada, dan mereka cenderung tepat waktu saat ada janjian dengan orang lain. Ataupun mereka nggak akan membatalkan secara mendadak atau secara sepihak saat ada janjian kepada orang lain. Orang-orang ini menghargai setiap waktu yang dihabiskan bersama orang lain. Karena orang ini sadar
bahwa apabila kita memberikan sesuatu pembatalan perjanjian yang mendadak, itu akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang kelima adalah menunjukkan rasa terima kasih. Mereka akan mudah mengakui apabila ada orang lain yang berbuat baik kepada mereka. Mereka akan mengakui kalau mereka itu tidak bisa kerja sendiri, dan mereka sangat menghargai kerjasama yang dilakukan oleh sebuah tim. Nah, yang terakhir atau keenam, teman-teman, mereka ini adalah orang yang cenderung ada untuk orang lain. Bahkan ketika mereka tidak dibutuhkan pun, mereka akan datang kepada kita. Mereka peka terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan mereka. Lalu, apa aja sih cara yang bisa dilakukan agar kita menjadi pribadi yang lebih dapat dipercaya? Yang pertama adalah jujur. Syarat utama supaya kita menjadi pribadi yang lebih dapat dipercayai adalah jujur. Jujur dalam hal ini adalah kita juga bisa mengakui kelemahan kita. Kita mengakui apa yang tidak bisa kita lakukan dan apa yang menjadi kelemahan kita. Ingat ya teman-teman, kebohongan itu hanya akan membuat kebohongan lain muncul lagi dan akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kebohongan. Yang kedua adalah menepati janji. Kepercayaan dimulai dengan sebuah perkataan. Kalau kita bisa membuat janji dan kita bisa menepati itu, maka orang lain akan lebih percaya kepada kita. Jangan sampai kita membuat janji tapi cuma obrol aja dan kita malah mengingkari janji tersebut. Hal itu akan membuat orang gak nyaman kepada kita dan mereka gak akan percaya sama kita. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawablah kepada hal kecil atau tugas kecil yang orang berikan kepada kamu. Atau jika kamu diberikan amanah, maka gunakanlah atau manfaatkanlah amanah itu sebaik-baiknya. Karena apabila kita udah bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita, itu akan membuat orang menjadi lebih percaya kepada kita. Yang keempat adalah percaya kepada diri kita sendiri. Dimana orang lain yang percaya sama kita, kalau kita sendiri pun tidak percaya sama diri kita sendiri, maka mulailah percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa. Jangan pernah dengarkan perkataan orang lain. Kita ini istimewa dan kita pasti bisa. Nah, yang terakhir adalah berpenampilan menarik. Teman-teman, berpenampilan menarik yang dimaksud di sini bukan hanya tentang berpakaian aja ya. Komunikasi pun menjadi penampilan yang menarik yang mungkin orang lain bisa melihat kita menjadi orang yang bisa dipercaya karena cara komunikasi kita yang sopan, yang baik, dan juga yang meyakinkan. Selalu ingat ya teman-teman, bahwa kepercayaan adalah hasil dari proses yang kita bangun setiap harinya secara konsisten. Kompetensi yang kedua adalah pribadi yang positif. Pribadi yang positif berarti dia memiliki pikiran yang positif, optimis, dan juga dia adalah orang yang mudah bersyukur. Ingat teman-teman, pribadi yang positif bukan hanya kita yang akan mendapatkan manfaatnya, tapi orang lain di sekitar kita pun akan juga merasakan pribadi positif yang keluar dari diri kita. Nah, cara apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa berpikiran secara positif? Berikut ini adalah cara menjadi pribadi yang positif. Yang pertama adalah make peace with your past. Jangan pernah merasa menyesal dengan apa yang kamu lakukan di masa lalu. Jangan pernah muncul kata-kata, andai aja dulu aku gak ngelakuin ini. No, buang jauh-jauh penyesalan itu. Kita nggak bisa terus terbelenggu di masa lalu. Yang kedua adalah jangan hiraukan perkataan orang lain. Orang lain itu tetap berbilang kamu. Kadang kita juga butuh rasa cuek. Namun cuek di sini bukan berarti kita acuh tak acuh kepada orang lain, tapi kita lebih mengambil hal-hal positif yang orang lain bicarakan kepada kita. Rasa perkataan-perkataan buruk tersebut bisa kita jadikan sebagai acuan untuk diri kita menjadi lebih baik di kedepannya nanti. Yang ketiga adalah sadari bahwa semua hal itu membutuhkan proses. Jangan berpikir kalau kita berkehendak pasti bakal langsung terjadi. Gak semudah itu bro, gak semudah membalikan tangan. Bahkan di instan aja butuh proses loh untuk memasak, ya kan? Makanya jangan pernah mengeluh terhadap semua proses yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kadang yang terpenting adalah prosesnya loh. Yang keempat adalah
Jangan pernah bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Stop berkata bahwa orang lain lebih baik dari aku deh. Tapi, mari kita tanamkan, aku pasti bisa lebih baik daripada orang lain. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah smile. Selalu tersenyum apapun keadaannya. Karena kalau kita tersenyum, itu bakal bisa menaikkan mood kita dan akan bisa membuat hari-hari kita lebih menyenangkan. So, jangan lupa tersenyum. Nah, kompetensi kepribadian konselor yang terakhir adalah pribadi yang optimis. Optimis harus banget dimiliki oleh seorang konselor. Bukan cuma seorang konselor aja. Sikap atau rasa optimis juga harus dimiliki oleh setiap orang. Beberapa orang ada yang terakhir untuk mereka memang bersikap optimis, tapi juga ada beberapa orang yang bersikap optimis melalui lingkungannya. Sikap optimis berarti mereka berpandangan positif terhadap apa yang mereka lakukan dan hasil yang mereka dapatkan. Orang yang bersikap optimis, mereka memiliki hal yang lebih positif dan juga hal yang lebih baik dalam memandang suatu perkara yang dilihat dari sudut pandang yang lain. Orang optimis akan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat yang bisa kita dapat kalau kita menjadi pribadi yang optimis? Yang pertama adalah sikap optimis bisa meredakan stres. Biasanya stres bisa timbul lebih besar, dan biasanya kalau stres itu timbul lebih besar, dia akan lebih sulit dihadapi. Namun, kalau kita bisa berpikiran secara optimis, kita berpikir bahwa stres pasti akan bisa kita lalui, maka hal tersebut juga memberikan dampak yang positif juga terhadap stres dan juga terhadap kesehatan diri kita. Yang kedua adalah kita bisa menjadi lebih sehat. Banyak banget orang yang belum sadar bahwa pikiran itu mempengaruhi kesehatan kita loh. Jadi nggak ada istilah hati yang sehat adalah obat. Untuk hati kita bisa menjadi sehat, maka kita harus bisa berpikiran secara optimis. Pikiran mempengaruhi kesehatan kita, pikiran mempengaruhi hati kita, dan pikiran mempengaruhi tubuh kita. So, jangan pernah berpikiran secara pesimis, dan selalu berpikir secara optimis. Yang selanjutnya, pribadi yang optimis bisa memberikan kita keputusan yang lebih tepat. Biasanya, pribadi yang optimis akan berpikir secara lebih bijak. Dalam menangani suatu masalah, mereka akan lebih santai dan cenderung lebih bisa tenang dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang terakhir adalah hidup kita akan lebih bahagia. Berbeda dengan orang yang pesimis, mereka biasanya akan berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi orang yang optimis, mereka cenderung akan bisa berpikiran secara lebih sehat, dan itu berdampak kepada diri kita sendiri. Kalau kita bisa berpikiran secara optimis, itu juga akan bisa membuat diri kita lebih bahagia. Nah teman-teman, cara apa aja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang optimis? Mari kita simak beberapa penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang mempengaruhi apakah kita akan berpikir secara optimis atau pesimis. Cara membuat sudut pandang, kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil, seperti misalnya kita nggak gampang mengeluh terhadap sesuatu, kayak pekerjaan. Jangan pernah mengeluh pekerjaan. Kita nggak tahu teman-teman, di luar sana banyak banget mungkin orang yang mereka tuh menginginkan pekerjaan kita, yaitu sebagai seorang konselor. Yang kedua adalah senantiasa merasa bersyukur. Hal ini penting banget. Kita harus selalu merasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan, apapun yang kita miliki. Yang ketiga adalah jangan takut bermimpi, teman-teman. Orang sukses dimulai dengan impian-impian mereka. Mereka akan fokus terhadap impian mereka tanpa merasa takut akan gagal. So, jangan takut untuk mencoba impian-impian kalian ya. Yang terakhir adalah lakukan aktivitas yang menyenangkan dan juga yang sehat. Dengan kita melakukan aktivitas yang menyenangkan dan juga sehat, itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Kita akan menjadi lebih positif dan juga lebih menyenangkan dalam menghidupi dunia ini. Oke teman-teman, aku rasa segitu aja penjelasan aku mengenai beberapa materi atau beberapa kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, penting banget bagi seorang konselor ataupun bagi orang lain juga untuk punya beberapa kompetensi. Yang pertama adalah pribadi yang dapat dipercaya, yang kedua pribadi yang positif, dan ketiga adalah pribadi yang optimis.
Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.